Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Aditya Sirait dengan NIM atau Stambuk F5512082 dari kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang sebuah jurnal yang sebuah jurnal tentang mesin learning yang berjudul Tinjauan Pustaka Sistematis Implementasi Metode Deep Learning pada Prediksi Kinerja Murid. Di sisi ini tugas ini untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendukung Cerdas atau mata kuliah SPC. Ya, langsung saja ke bagian pertama. Di sini ada pendahuluan. Salah satu pembelajaran yang dilakukan oleh manusia adalah melalui pengalaman. Dengan bertambahnya pengalaman pada seorang, semakin banyak hal-hal yang dapat diketahui dan dipelajari. Sebuah mesin atau komputer yang dibekali dengan kemampuan artificial intelligence atau AI melalui perangkat keras atau hardware dan atau perangkat lunak atau software juga dapat melakukan pembelajaran melalui pengalaman yang didapat dari pemrosesan data untuk dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Kualitas dan kuantitas data yang diproses juga menentukan kualitas dan kuantitas pembelajaran yang diperoleh oleh mesin atau komputer tersebut. Deep Learning atau DL yang merupakan sebuah teknik berbasis jaringan saraf tiruan telah banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu metode implementasi machine learning. Pada beberapa artikel disebut bahwa deep learning atau DL tidak hanya spesifik untuk bidang tertentu, tetapi telah didefinisikan sebagai bentuk pembelajaran umum yang dapat menyelesaikan hampir berbagai macam masalah di berbagai bidang. Publikasi penelitian implementasi deep learning dalam konteks educational data mining atau IDM pertama kali muncul pada tahun 2015 dan tiap tahun terus meningkat secara signifikan. Penggunaan pendekatan komputasi pada bidang pendidikan atau pembelajaran khususnya terkait EDM dilakukan untuk menganalisis data-data pendidikan. EDM merupakan salah satu implementasi dari teknik data mining yang digunakan untuk melakukan analisis data dan menyelesaikan isu-isu dalam bidang pendidikan. Penggunaan DM dalam bidang lain seperti transportasi, kependudukan, hingga ke dunia retail telah dilakukan bertahun-tahun oleh pebisnis, peneliti, hingga pemerintah atau government. Beberapa topik umum terkait implementasi ide antara lain adalah deteksi kegagalan atau keberhasilan seorang murid pada suatu pelajaran tertentu, prediksi nilai akhir seorang murid, dan identifikasi seorang murid yang diperkirakan akan mengalami dropout. Kemampuan untuk melakukan prediksi kinerja murid dan identifikasi kesulitan yang dihadapi merupakan kegiatan yang cukup signifikan dan bermanfaat, baik bagi murid maupun institusi pendidikan. Ya, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini pada jurnal ini dia menggunakan educational data mining dan deep learning atau algoritma deep learning. Yang pertama di sini adalah educational data mining. IDM merupakan proses analisis dari data-data yang diambil dari institusi pendidikan menggunakan teknik DM untuk menghasilkan informasi-informasi yang berguna dalam penelitian maupun praktik-praktik dalam bidang pendidikan. Proses ini menggunakan susunan langkah yang sama dengan implementasi DM pada bidang lainnya, seperti bisnis, genetika, dan kedokteran, yaitu pre-processing, data mining, dan post-processing. IDM memiliki tujuan yang baik dari sudut pandang praktis maupun penelitian, seperti mengembangkan proses pembelajaran menjadi lebih baik, hingga melakukan kajian lebih dalam mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan. Tujuan-tujuan tersebut terkadang tidak mudah diukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, karena masing-masing tujuan memiliki karakteristik. Teknik pengukuran tujuan-tujuan tersebut dapat dikategorikan lagi menjadi beberapa hal yang lebih spesifik sebagai berikut. Yang pertama, mendukung komunikasi di antara para pemangku kepentingan. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan rekomendasi. Dan keempat, melakukan prediksi atas kinerja murid, melakukan pemodelan terhadap murid. Analisis terhadap seluruh domain. Dalam implementasi IDM, para peneliti menggunakan berbagai macam data yang bersumber antara lain dari intelligence komputer, tutor, klasik komputer based educational system, kelas online, data-data akademik yang ada di institusi pendidikan, serta data ujian yang terstandarkan. IDM dapat dilakukan dengan menggunakan ide-ide yang terdapat pada organizational data mining atau ODM. Fokus dari ODM adalah membantu organisasi dalam berkompetisi dengan menjaga kemampuan yang unggul dalam organisasi serta mengacu pada teori-teori organisasi sebagai prinsip. Organisasi yang dapat melakukan transformasi data yang dimiliki menjadi informasi yang berguna akan dapat memperoleh keuntungan, seperti kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan kemampuan berkompetisi, dan peningkatan finansial. IDM dapat menggunakan teori organisasi untuk menelaah fenomena-fenomena yang terjadi melalui berbagai tingkatan analisis, mulai dari lingkungan,
organisasi, unit, hingga individu. Tipe dari penelitian yang dilakukan dengan IDM umumnya memiliki fokus pada analisis kuantitatif. Hal ini karena dia menggunakan metode statistik, ML, dan AI. Penelitian-penelitian yang ada biasanya berupa prediksi, klasterisasi, atau klasifikasi dan asosiasi, serta bersifat spesifik terhadap institusi tertentu dan waktu tertentu. Dalam IDM, pemodelan prediksi biasanya digunakan untuk melakukan prediksi terhadap kinerja murid. Untuk melakukan pemodelan prediksi, beberapa pendekatan yang sering digunakan adalah klasifikasi, regresi, dan kategorisasi. Pendekatan klasifikasi sering dipilih untuk melakukan prediksi terhadap kinerja murid dengan menggunakan algoritma atau arsitektur seperti decision tree, neural network, atau NN, naive Bayes, Skinner's network, dan support vector machine atau SVM. Referensi menunjukkan bahwa neural network memiliki tingkat akurasi tertinggi dibandingkan algoritma atau arsitektur lainnya. Referensi menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2018 terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah publikasi terkait penerapan learning dalam konteks IDM. Arsitektur yang digunakan juga cukup bervariasi antara lain multilayer perceptron atau MLP, long short term memory, word embedding, convolutional neural network, dan variannya. Edward Neural Network, Fractional Neural Network, Autocoder, Bidirectional, LSTM, dan Memory Network. Penelitian ini juga melakukan penggolongan terhadap tugas-tugas yang akan diselesaikan menggunakan IDM, yaitu prediksi kinerja murid, deteksi perilaku murid yang tidak dikehendaki, memberikan rekomendasi, serta evaluasi pembelajaran. Ya, keterangan sama seperti di bawah ini. Kita masuk ke deep learning atau algoritma deep learning. Ya, salah satu cabang dari AI yang disebut dengan machine learning telah berkembang cukup pesat dengan implementasi di beberapa bidang. NN adalah salah satu implementasi dari ML, sedangkan deep learning atau DL merupakan salah satu implementasi dari ML. Menggunakan mekanisme di arsitektur of learning atau pendekatan hierarchical learning. Learning atau pembelajaran dalam hal ini sebuah prosedur yang berisi proses estimasi parameter-parameter suatu model, sehingga model yang dikembangkan atau algoritma dapat menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan tertentu. Deep learning menggunakan beberapa lapisan layers, di antara lapisan masukan input layer dan lapisan keluaran atau output layer. Arsitektur tersebut dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan nonlinear dengan beberapa tahap yang hasilnya dapat digunakan untuk feature learning dan klasifikasi pola atau pattern classification. Jumlah lapisan dalam deep learning atau DL yang bervariasi dapat digunakan untuk melakukan abstraksi dengan tingkat yang berbeda-beda. Deep learning juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah kelas dalam algoritma machine learning yang menggunakan beberapa lapisan pemrosesan nonlinear yang disusun secara cascade untuk ekstraksi fitur atau feature extraction dan transformation. Setiap lapisan menggunakan keluaran dari lapisan sebelumnya sebagai masukannya. Algoritma yang digunakan dapat bertipe supervised atau unsupervised, serta implementasinya dapat digunakan sebagai pattern analysis atau unsupervised dan klasifikasi supervised. Beberapa teknik dalam deep learning dapat dikategorikan menjadi supervised, semi-supervised, dan unsupervised. Kategori lain seperti reinforcement learning atau RL atau DRL. Ya, di sini ada deep supervised learning, deep supervised learning, dan deep unsupervised learning, dan deep reinforcement learning. Yang pertama tadi adalah deep supervised learning adalah teknik learning digunakan dalam kategori ini menggunakan data yang telah diberi label sebelumnya atau label data. Contoh yang populer dalam kategori ini adalah deep neural network, DNN, CNN, atau RNN, termasuk juga LSTM dan gated recurrent. Yang kedua ada deep semi-supervised learning. Semi-supervised learning menggunakan teknik learning yang menggunakan sebagian data yang telah diberi label sebelumnya. Pada beberapa kasus DRL, generative adversarial network, serta RNN termasuk LSTM dan GRU juga menggunakan teknik learning. Yang ketiga, deep unsupervised learning. Teknik learning ini menggunakan data yang tidak diberi label sebelumnya atau unlabeled data, autoencoders, restricted Boltzmann machine, dan generasi terbaru dari GAN. Menggunakan teknik learning ini pada implementasiannya. Yang terakhir, deep reinforcement learning. Teknik learning ini digunakan pada lingkungan atau environments yang tidak diketahui atau unknown environments. Pada tahun 2013 DRL dimulai dengan hadirnya Google DeepWhite. Kesimpulannya,
Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan, rata-rata kinerja arsitektur, teknik, metode, algoritma deep learning yang melakukan prediksi kinerja murid mencapai 89,85%. Dengan rata-rata tingkat akurasi tersebut, penggunaan deep learning dengan arsitektur seperti DNN, CNN, atau LSTM untuk melakukan prediksi kinerja murid dapat digunakan sebagai salah satu instrumen deteksi daya ini terhadap murid yang memiliki risiko mengalami kesulitan dan membantu institusi pendidik atau pengajar dan murid untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan proses pembelajaran yang berdasarkan pada prediksi kinerja murid juga dapat dilakukan dengan memberikan perhatian pada aspek-aspek non-akademis sehingga evaluasi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada arsitektur DNN, CNN, atau LSTM agar dapat diketahui tingkat kecocokan penggunaannya terhadap konteks jenis, fitur, atau atribut dari data yang dianalisis. Keterkaitan antara fitur atau atribut dan jenis fitur atau atribut yang memengaruhi juga merupakan hal penting untuk diungkap. Dengan adanya informasi tersebut, diharapkan intervensi yang dilakukan terhadap murid yang memiliki risiko kinerja yang kurang dapat difokuskan terhadap fitur atau atribut penyebabnya, sehingga proses intervensi lebih efektif dan efisien. Berbagai macam teknik untuk meningkatkan kinerja model prediksi, seperti feature engineering atau selection, optimasi algoritma maupun hyperparameter, dan metode ensemble juga dapat dijadikan fokus bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Baik, itu saja video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.